Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Saya yakin malam hari ini adalah malam yang paling hangat, semuanya bergembira tentu saja. Kita melihat bagaimana Kimau dengan spouse-nya. Begitu. Cie Kimau. Dirangkan udah sah. Ya. Luar biasa sekali. Pak. Terima kasih Kimau sudah hadir juga Marsandal di Pak sini. Denny, Ya. Kimau dari tukang celana. Kok kenapa? Tuh bininya habis dipermak. Pak, ini yang bahagia tuh itu. Yang keduanya yang bahagia adalah Pak Jarwo. Karena saya yakin Komeng tidak akan berkomentar apa-apa. Karena apa? Pak Jarwo sudah membawa kakak-kakaknya. Ya. Orang-orang yang berjasa kepada Betul. orang-orang lain, Pak Denny. Ya. Ah, Betul. justru orang yang paling gak sopan. Kenapa? Kepala orang dipegang-pegang. Lah memang Pak Denny. tugas tukang rambut kok. Ya, malam hari ini dengan para panelis kita akan membicarakan bagaimana perbedaan, apakah Anda memilih juga mana yang terbaik di antara yang namanya barbershop dan yang namanya pangkas rambut tradisional. Nah, di sini sudah hadir ada Pak Sayuti ya. Pak Sayuti, Pak Ukat ini ya. Saya mau tanya dulu nih sebelumnya, kalau Bapak kan pangkas rambutnya tradisional nih ya. Jadi biasanya kalau saya ingat masih kecil dulu tuh pakai sepeda Pak. Ya, di belakangnya dengan tempat duduk. Bapak biasanya kalau yang pangkas rambut itu dari Garut. Bapak dari mana? Saya dari Tangerang, saya. Dari Tangerang. Iya. Oh, kalau Nggak Pak- boleh Kang. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh kenapa? Semua tukang potong rambut di Indonesia itu orang Garut. Enggak dong, kan ada orang Padang juga. Pasti ada orang Garutnya Pak, pasti ujung-ujungnya pasti orang Garut, ada leluhur dari orang Garut. Ya itu terang nenek moyangnya mau lahir di mana kek? Coba silakan disurvei Ya nggak harus dimanapun. selalu tukang pangkas rambut tuh dari Garut. Silakan ada survei Pak Jarwo. Yang namanya pekerja itu hak semua manusia, tahu nggak Anda? Iya. Ya, betul. Monopoli. Ah, Pak Jarwo mah gaya doang. Pak Jarwo cukur rambut di polsek. Ye. Ye, itu mah maling. Pak Ukat bertugas di mana kalau Pak Ukat ini? Daerah Pejompongan, Daerah Ben Hill. Pejompongan. Iya. Kalau Pak Sayuti juga, ini Pak Sayuti sama juga nyukur? Sama ya. Sama juga, bukan asisten jadinya ya? Iya. Memang Bukan. berdua ya, Bapak juga ya. Ini Bapak peralatan yang dibawa itu masih pakai yang zaman dulu tuh Pak? Iya, yang yang masih di manual, cek masih- nggak iya. pakai listrik ya? Iya. Ya pakai gitu. Iya. Nah potongan yang biasa Bapak pakai kan kayak dulu tuh cukur batok lah gitu ya? Iya. Pakai batok, lurut gitu. Iya. Masih sekarang masih ada yang kayak gitu? Masih. Masih ada? Iya. Kalau boleh tahu satu kepala itu dihargai berapa Pak? 15.000, ada yang 10.000. Oh, tergantung dari anak kecil atau orang dewasa gitu? Ya tergantung dari pasiennya. Oh pasiennya. Yang Pasiennya, aslinya Pak. gitu. Bapak tuh dokter, Maksudnya pelanggannya. pelanggannya. Ya, belum tentu langganan kan. Ya maksudnya pelanggan, bukan langganan. Customer. Sabar dong, Pak Jarwo. Sama artinya. Saya Inggris Lah doang. iya sama lah pokoknya. Konsumen. Ya Konsumen. begitu. Nah Konsumen kalau dia. Pak Ukat sama Pak Sayuti ini kan ini Pak, masih pakai ini juga Pak yang di apa? Masih, Ininya di iya. depan sama Iya, Pakai sama. celemek. Iya. celemek ya celemek. Jadi Pak ini Pak Ukat ini dia tukang pangkas rambut tradisional yang keliling Pak Denny. Bagaimana nyukurnya kalau keliling terus? Enggak maksudnya ngider kemana-mana. Bukan sambil nyukur dia keliling, bukan. Maksudnya menawarkan jasanya secara keliling begitu, kampung ke kampung. Tadi Pak Denny katanya nyukurnya pakai sepeda. Iya, Bagaimana kelindes dong? dia itu Bukannya naik di sepeda. rambutnya terus sepedanya digituin ke kepalanya, enggak Meng. Saya Jadi- malah jangan sampai saya usirin bininya si Kimau nih. Usir Pak. Usir aja Pak. Kembali lagi ke Pak Ayo, Ukat. kembali lagi ke dia Pak Denny. Punya langganan tetap atau cuma sembarang orang? Ya ada sih langganan tetap Iya. yang sebulan sekali, yang seminggu sekali. Oh seminggu sekali juga ada? Ada ya, cukur. Bapak hanya nyukur rambut saja atau Bapak juga ini misalnya jambang, jenggot atau dikerok tempat-tempat yang habis di Ada. pakai pisau. Oh pakai yang dikerok Kalau pakai yang seminggu sekali Ini pasti sih. korbannya Kang Maman ini. harus minggu sekali kalau seperti Iya. itu. Pak, Notulen mau by phone aja katanya. Hah? Iya malu lah. Ini Ini kita bicara temanya masalah soalnya rambut. menyinggung dia Pak. Temanya kan rambut, Rambut. mahkota. Iya. Buat kita itu. Betul. Buat Ya dia aku juga buat- tersinggung Pak. Buat Aku dia kan mah ngakuin desa. ini. Hah?
Ini bukan Meng, mahkota ya mahkota, bukan jadi langsung karo botak jadi Mahdesa. Enggak turun dia derajatnya. Sekali nyukur rambut itu biasanya berapa menit dibutuhkan? Ya paling masa seperempat. Seperempat jam? Oh Seperempat cepet jam. juga berarti ya, Cepet. kilat juga ya. Iya. Tadinya Bapak mangkal, katanya Bapak tadinya mangkal, Mangkal. terus kena kebakaran. Kebakarannya kenapa Pak? Karena Kebakarannya ya saya kan pulang ke kampung. oh Bapak pulang ke kampung. Bogor ya tahu-tahu saya pulang ya istilahnya udah bersih semua. Jadi Bapak lagi pulang kampung, jadi Pulang pada kampung. saat itu hanya ada Pak Ukat di Bukan sana. juga nggak ada pulang. Oh Bapak juga pulang? Iya. Dua-duanya pulang kampung Pak Denny. Dia kembali ke Jakarta, tahu-tahu sudah kebakaran semuanya. Berarti udah Anda yang bakar. siap, enak aja. Anda tahu. Iya Pak Jarwo tahu. Dia tahu Pak Ukat sama Pak Said Betul. pulang. Alibinya apa kalau bukan Pak Jarwo? Nah, Pertanyaannya apakah orang itu tahu terus dia pelakunya? Belum tentu juga. bisa jadi seperti Bisa jadi, itu. Pak. Kemungkinan Bisa besar. jadi, Kalau ada jadi menurut- jadian di sini. Ilmu Ngaku aja, Pak kriminologi Jarwo. itu. Ngaku lagi nih orang. Dia ini bercerita kepada saya tadi di luar studio ini, tahu nggak Anda? Iya, bisa Makanya saya aja, Pak. tahu. Ah, Takutnya saya sih tahu, maksudnya. Pak. Mau orang bakar dipaksa begini ngaku. Ya enggak ya, siapa lagi orang bapak bertiga temenan dari kecil. Nah, waktu kebakaran itu Bapak ada alat-alat di sana? Di sana. Yang disimpan? Kontrakan. Di mana? Rumah. Iya. Oh alat-alat di rumah, tapi yang Alat-alat di kebakaran di tempat mangkalnya. Ya. Pak, alat-alat di situ ada, Pak. Hanya pada Ya? pulang. Waktu Pak. Bawa nggak bawa tas, nggak bawa apa. Saya mau nanya sama barbershop nih, Pak, dengan Pak Kamal, betul? Ya, betul ya. Bapak di mana Pak mangkalnya? Di Tebet Pak. Di Tebet. Ya, Itu sih apa? Berapa orang yang kerja di barbershop itu? 4 orang. 4 orang di sana. Bukan orang Garut juga? Orang Garut. Itu orang Garut. Ya. Kalau Pak Kamal, Kontribusi orang Garut buat Indonesia apa? Membuat orang Indonesia tidak gondrong. Nah, Bayangkan kalau tidak ada orang Garut di Indonesia, orang Indonesia gondrong semua. sepatu juga sepatu. Hah? Sepatu. kulit, jaket kulit juga. Saya sebagai orang Garut bangga Bangga dengan dengan skill-skill memotong rambut orang Garut. orang Garut, betul. Ya. Dari mana Garutnya Pak? Banyu Resmi, Bagenit. Betul. Banyu Resmi Karena hanya ada 4. di tempat di Garut. Yang Banyu pertama, Resmi, Banyu Bagenit, Wanaraja sama Binakarya. Itu Binakarya? 4 eksportir tukang potong rambut se-Indonesia. Kalau Tarogong di belakang, Pak. Hah? Bukan gong gamelan, Meng. Saya orang Tarogong di Garutnya. Oh, di depan nanti sindennya kalingan. Taro. Maksudnya bukannya gong ditaruh di belakang. Bukan. Tarogong nama tempat, namanya Tarogong. Udah jangan ditanggapin. Iya. Boleh Ini cerita orang Pak, Garut kalau misalnya barbershop. barbershop. Tapi dia sendiri nggak bisa merapikan dirinya sendiri Pak Denny. Lo gimana ini? Ini orang dia rapi apa? Masa Pak Jarwo rapi aja? Segala bulu hidung dipelintir begitu. Itu kumis, modelnya sekarang yang seperti itu. Oh kumis. Yang jadi enaknya di barbershop itu adalah setelah digunting rambut, biasanya tuh kita dipijit ya. Ya, betul. Nah fungsinya tuh untuk apa biasanya Pak? Ya biar nyaman aja sih dianya. Untuk merenggangkan Iya. si otot-ototnya yang Iya. seperti itu. Bapak ngikutin mode nggak Pak? Kalau modenya seperti apa kayak kemarin nih misalnya mode rambut Ronaldo misalnya. Ngikutin sih, Pak. juga? Ngikutin itu juga. belajar juga? Enggak sih itu kalau itu ngikutin sendiri aja. Hanya ngikutin sendiri aja, Iya. jadi otodidak ya? Iya. Terus di apa namanya ditato rambut tuh ada kan ya? Ya ada. Nah kalau ditato rambut harganya beda nggak? Beda biasanya. Oh beda, jadi ada Iya. tambahan lagi. Ada tambahannya. Kalau Pak Ukat bisa Pak Ukat ngetato rambut? Tribal, Kang, di Tribal, Kang, ya. Skin namanya skin. Bapak Hah? mah sasa. Skin? Ya. Ya, skin namanya itu? Ya betul. Ya, Bapak bisa? Kalau skin botak, Bisa Pak. juga sih. Hah? Bisa? Ya tergantung yang permintaannya aja. Nah biasanya yang Pak Bapak Denny buat, saya ini panelnya apa reporter sih? kalau Bapak biasanya pernah buat apa? Ditato rambutnya dibuat apa gambarnya di kepalanya? Jarang yang minta begitu. Jarang apa nggak ada, Pak? Kebanyakan kalau saya nyukurnya orang-orang tua sih. Nah, Orang-orang tua, oh pantesan Pak Itu Jarwo kan gitu ya. bedanya potong rambut di DPR sama di barbershop dari usia juga bisa kelihatan. Hmm. Yang di DPR mohon maaf ya pasti bapak-bapak tua konservatif dengan gaya gitu-gitu aja. Iya. Di barbershop gayanya modern terus mengikuti zaman. tapi kan ada Dengan juga segala orang tua, Pak. fasilitasnya. Di barbershop juga ada orang tua. Orang tua yang punya semangat kekinian. Oh gitu, Model jadi barbershop rambutnya itu lebih beda-beda. modern maksudnya. Iya, karena ya mohon maaf kalau dipotong rambut di bawah pohon, DPR. gitu aja modelnya. 15 menit tadi selesai ya Pak ya? Cuma 15 15 menit menit ya. selesai. Sementara di barbershop bisa 45 sampai dengan 1 jam. Ronald,
Kalau di... Panas lagi. Gak usah Santai kenceng. aja dong Pak Jarwo. Santai. Enggak, saya nggak bisa santai-santai saya. Ya. Panas lagi tuh. Apanya? Kalau nggak nyukur di bawah pohon. Ya belum tentu kan ada pohon ya Rindang. Lah kalau pohonnya pohon kangkung? Pemangkas rambut tradisional itu, Iya. yang di DPR itu di bawah pohon Rindang, punya visi go green Pak Denny. Go green nih, Iya, go green. Kemudian, jadi kita nggak... Kok gimana orang naruh kaca aja di paku? Itu pakunya justru merusak pohon. Melukai Nah, pohon itu. ya, Meng. Iya. Hanya satu paku aja cukup. Oh, sama Bukannya hanya aja. satu kata. Jadi begitu Pak Denny nggak melakukan istilah pemanasan global. Global warming Pak Denny. Justru merusak pohon. Enggak juga. Rambutnya kumpulin situ. Ya kan disapu, dibuang. Dibuang kemana? Di Nggak lihat muka Anda dibuangnya. Di Kapan tempat ngebuangnya? sampah kan ada. Dikumpulin. Kan ada saya di situ. Yuk. Ngapain Anda jongkok di situ? Nah kalau barbershop itu Ya. menggunakan listrik. Iya. Apa salahnya pakai listrik? Ya memang nggak salah. Nah terus? Cuma kalau misalnya pemotong rambut seperti beliau-beliau ini, dia nggak menggunakan listrik Pak Denny. Menggunakan tenaga. Tapi jadi ada gerakan di jari-jari di tangannya ini supaya bisa lebih sehat lagi dianya Pak Denny. Kenapa saya lebih senang memotong rambut Di barbershop. barbershop? Tempatnya nyaman. Iya. Pakai AC. Iya. Kursinya juga bagus, Betul. bisa telentang. Fasilitasnya lengkap, pakai kain pakai anduk anget Iya, dulu, betul. dikeramasin dulu sebelum dan sesudah. Oke, saya kenalkan diri dulu tadi belum Iya. ya. Saya dari Kesatuan Lelaki Lengkap Berpotensi untuk Masa Depan. Disingkat apa? Kaleng Pomade. Wow. Kemana-mana saya bawa nih. Ada dua hal yang harus selalu ada di tas saya, Kang. Yaitu pomade Sama sisir. sama sisir. Dan ini hanya bisa saya dapatkan potongan rambut yang saya suka itu kalau di barbershop. Tuh Pak, di kantong tuh sisir. Pak Jarwo di kantong tusukan gigi. Jadi saya memilih yang water base. Jadi ada water base, ada oil base. Oil base tuh kenapa? Dia lebih berminyak atau Ya bahan dasarnya terlihat? minyak, kalau water base bahan dasarnya air, ini tidak lengket dan kalau kena air udah langsung hilang. Gitu. Nah, ini adalah padanan. pasangan? Jadi pasangan setelah kita memotong rambut kita di barbershop pasti akan memakai pomade dan sisir. Modelnya masalahnya. Modelnya? Model di barbershop itu mengikuti perkembangan zaman. Saya punya contoh-contohnya. Oh ada. Nih ya contohnya nih, crew cut. Oh krukat dari dulu udah ada. Dari dulu udah ada crew cut. Iya. Ada berikutnya contour. Untung Ini kontur. contour. Namanya Kontur, boleh ya? kontur ya dari kontur. ya. Iya. Ini pompadour. Oh ini pompadour. Lihat rambutnya ditarik ke atas, ada volumenya ya gitu ya. Nah ini undercut. Lagi ngetren banget sekarang. Undercut ini Potongan rambut undercut. ya. Man ban. ban. Nah, Men ban. Ini model-modelnya. Nah ini side cut. Di pinggirnya tipis, di atasnya numpuk. Kang Kamal tahu ini yang kayak gini-gini? Tahu dong. Tahu ada model-modelnya di sana juga? Ada. Ada ya? Nah ini mohon maaf Kang Side Denny. cut, Menurut saya model-model ini tidak bisa kita dapatkan kalau kita memotong rambut di DPR. DPR. Di- Gitu-gitu aja terus. Ya, kalau Pak Ukat memang belum tahu yang kayak gini ya Pak ya? Nggak ada modelnya yang kayak gini. Ya, tahu juga sih. Ya tahu Pak. Tahu lah, Pak. Tergantung permintaan pelanggan itu. Yang ngomong itu saya harusnya. Jadi Bapak juga tahu yang kayak gini, tapi kan Bapak nggak bawa model-modelnya seperti apa. Apalagi sekarang Bapak jalan. Kalau Bapak jalan di gitu, kan bawa tempat duduknya sendiri ya? Bawa tempat duduknya sendiri, duduk, terus nggak pakai kaca di depannya. Nah yang pegang kaca siapa? Yang dicukurnya? Sambil dicukur sambil megang kaca. Oh dianya sambil dicukur sambil megang kaca. Oh. Nyusahin Kang Denny itu ya. Ya tapi memang Pak Bapak kerjanya seperti itu ya kalau nggak ada yang kayak gini susah juga ngebantu yang orang Tapi kan sibuk. membantu orang-orang lain yang... Hei! Saya ini kayak pemulung ini Bapak ini. Baru masuk pagar orang terus diusir begitu dibentak. Iya. Ini di setiap tukang potong rambut Iya. ada poster ini Kang lihat nih. Iya. Saya yakin semua juga sudah akrab. Ya, betul. Pak Jarwo di tengah-tengah tuh. Ini mohon maaf nih kalau tukang potong rambut tradisional, Tops koleksinya dari tahun 87 nggak berubah. Ini aja posternya Iya betul. tuh. Padahal begitu banyak model rambut yang sudah tidak ngetren pada saat ini. Tapi jangan-jangan Mas Kamal, Kang Kamal juga masih ada yang kayak gini ya, jangan ngebohong. Ada kan? Nggak ada. Enggak, udah barbershop nggak mah ada. nggak Oh, ada. hebat. Kang barbershop mah sekarang model rambutnya dilihat dari iPad. Oh gitu. Sebelum dan sesudah dipotong, dipoto dulu di iPad. Misalnya sebelum pas datang, Iya. cekrek. Ah. Potong rambut, cekrek dibandingin. Dan disimpan datanya di barbershop itu. Bau Jadi amis pas dong. kita datang lagi, tinggal nunjuk, mau kayak gini lagi ya. Resikonya Sampai kan biayanya begitunya. lebih mahal kan? Nah, Ya.
Soal Biaya. potong rambut harga mahal. Ya. Cheap haircut are not good. Ya. Kenapa? Good haircut are not cheap. Yang kalau mau bagus potong rambut ya nggak murah. Itu Ya. dia. Tapi yang murah tuh kadang-kadang nggak bagus. Itu. Nah, belum tentu Pak Denny. Jadi anak itu seorang host jangan belain salah satu panelis. Ya. Cuman Santai aja dong Pak Jarwo. Ah, Katanya. iya kata dia. Cheap haircut are not good. Nah, Ya, good haircut are not cheap. Wajar dong. Kalau bapak kan nggak dicukur maupun nggak dicukur, good. nah. Saya dari Persatuan Lelaki Pintar, perutnya kotak-kotak, Kalau disingkat, pala pitak. Saya pilih bercukur Pak Denny dengan Pak Ukat, bukan Dan nggak hanya Pak- sama dia aja. Sayuti. Sayuti, Pak Ukat dan Sayuti ini adalah seorang pemotong rambut tradisional yang berada di bawah pohon, Pak. Nah, Nah, kita lihat dulu pohonnya jenis apa. saya pilih Pak Denny Nah. dengan tukang cukur yang tradisional Pak Denny. kenapa? Karena Bapak tua. Ini bukan masalah umur ini ya. Bukan masalah Ya, tua. siapa yang ngundang sih Pak Kang pijit orok? Mereka ini soalnya punya visi dan misi yang jelas Pak Denny. Apa tuh? Pemain bola. Visi siapa? Itu Lionel Messi. Visi Iya, Messi. Messi. Yang Bapak omongin siapa ya? Nggak, visi dan misi. Iya, pemain Barca. Iya, bukan siapa. Nggak ada urusan dengan sepak bola ini. Ya. Nah, tadi Bapak sebutin Nggak namanya. ada, nggak ada. Ada Nggak Pak Jarwo, ada. Messi, visi dan Messi. Iya, ini visi dan misi Pak Denny. Boleh, Ya? Bapak mau liwat? Enggak, bukan misi enggak. Misi, misi. Misi itu apa jadinya maksudnya Bapak tuh? Visi dari Visi itu ke tukang rambut depan. tradisional itu adalah menuju masyarakat Indonesia berambut rapi. Hebat. Visinya itu Pak Denny. Kemudian misinya adalah Misinya? merapikan rambut customer secara rapi dan tidak merata. Kan sama aja visi misinya. Beda dong. Gimana merapikan Rambut customer secara rapi dan tidak merata. tidak Kata Pak merata Ukat. gimana dong? Ya kalau merata nggak bagus jadinya Pak Denny. Botak Oh. dong. Dibikin tidak merata. Di sana ini Gunung, di sini sana gunung. bukan di sini. Bukan. Di sini pitak, di sana pitak. Di atas Di sini tengah-tengah agak apa namanya Pulau agak Jawa. gembul. ngembul. Di sini agak tipis begitu Pak Denny. Elvis, Oh, Elvis. Gunung Jadi Krakatau tidak tuh. merata. Banyak hal-hal yang positif untuk pemangkas rambut tradisional ini Pak Denny. Apa Pak? Langsung Pak. Karena Ya. secara ekonomi masyarakat Indonesia masih ada yang di kelas bawah itu Pak Denny. Jadi sesuai dengan kemampuan ekonomi. Jadi sangat membantu masyarakat ekonomi lemah yang punya kemampuan tidak maksimal Pak Denny. Dengan harga murah, dengan potongan rambut yang bagus. Mereka bisa mendapatkan itu Pak Denny. Kalau Jaka sembuh nggak gunting rambut Pak. Oh, Jaka sembuh kenapa? Ya makanya itu kan berarti bukan karena dia masyarakat bawah. Karena dia memang rambutnya harus dipanjangkan gitu. Bukan Kayak suatu Hercules alasan. juga Maksudnya sama. saya melawan alasannya Bapak itu. Iya. Segala Jaka Sembung dibawa-bawa Anda itu. Lah, saya nggak bawa Jaka sembung, mana tuh? Nggak ada tuh. Ya tadi maksudnya ngomong-ngomong Jaka Sembung. Enggak, maksudnya Bapak kan melihat dari bawah. Itu kan tergantung, bukan soal kelas bawah, kelas atas. Yang mau gunting-gunting, yang mau enggak. Iya, tetapi kan mereka ini customer-nya rata-rata orang yang menengah bawah. Customer, kosasi. Secara ekonomi. Ya kan konsumennya. Enggak Jadi sangat juga. membantu sekali. Apalagi Bapak Ukat ini keliling dari suatu kampung ke kampung yang Enggak, lain. dia Dia nih. menetap di situ. Di Enggak, Ben yang Hill. menetap ini si Ben Hill. Yohanes ini. Wih. Sayuti. Yoi. Pas Sayuti. Sayuti. Enggak, tadinya berdua mangkal. Cuman karena kebakaran beliau jadi berjalan. Iya, begitu. tadinya ada di Bukan Ben begitu Hill. Charles? Iya. Iya. Ini mangkal Pak Denny. Iya. Dua-duanya mangkal. Iya. Bapak sekarang mangkal di mana? Di Jampongan. Penjompongan. Jampongan. Bapak mangkal atau masih jalan-jalan juga? Enggak, mangkal saya. Oh mangkal di sana, tapi nggak ada tempatnya ya? Mangkal. Kalau di kuping Nggak ada kan. tempatnya? Ada tempat. Ada tempatnya di sana? Ada. Siap, yang ngasih Bapak bayar juga untuk mangkal itu kan Bapak bayar tempatnya juga tuh? Enggak. Oh enggak, dikasih Di gratis? trotoar saya. Trotoar. Di trotoar? Trotoar itu tempat orang jalan Pak. Enggak bisa orang jalan bisa lewat pala yang lagi motong rambut. Ya, gimana? Loh, orang mau jalan
Kimo nih dipotong rambut di mana? Di biasanya? Kalau Apakah saya dipotong tradisional? oleh istri saya tercinta Oh. dengan menggunakan alat khusus, Hah? yaitu tutup botol. Tutup hah? Pakai tutup Ini saya botol? cukur sama dia langsung, Pak. Kamu masih inget kan? Yang malam-malam itu, saya habis potong rambut, Pak. Hah? Langsung disiapin mandi sama dia, Pak. Oh, luar Saya biasa. marahin, Pak. Nah, kenapa? Mandi bola. Lumayan dong kalau gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan mengenai masalah rambut. Rambut tadi ada yang pangkas tradisional, pangkas rambut tradisional, ada juga barbershop dan sekarang ini lebih ke wanita. Kalau itu tadi kan ke laki-laki lebih banyaknya, ke wanita. Jadi salon, kita perbandingkan dengan salon nih. Kalau Us sering ke salon atau lebih sering ke barbershop? Oke, saya kenalin dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Saya dari pendopo botak dekil penuh impian berdarah top. Wah, disingkat apa tuh? Petakilan bet. Takilan Bat, ya. Kalau saya lebih ke barbershop Pak. Ke barbershop. Iya, karena di sana saya dicukur sangat sebentar sekali di sana ya. Kalau buat Kang Ronald mungkin sejam, kalau saya setengah jam. Tapi bukan itu masalahnya, tapi bisa kedekatan antara kita dan tukang cukur rambutnya Pak. Ngobrol maksudnya atau Iya, gimana? karena kadang-kadang kita udah diajak ngobrol gitu, gimana kehidupan gitu, asmara gitu. Makanya namanya barber shop. Oh, barbershop. Oh, Iya. sobat. Iya. Benar, Jadi benar. saya lebih suka ada di situ Pak di barbershop gitu. Selain mungkin harganya agak sedikit mahal, cuman gak masalah. Daripada waktu itu saya pernah cukur yang 1000-an gitu Pak. Oh, masa ada cukur 1000-an? Ada yang di pinggir-pinggir jalan gitu 1000-an Pak. Terus pas potong jadinya nggak rapi. Potongnya pakai golok. Ya nggak bisa lah 1000 perak. kan pakai golok 1000-an. Oh iya, duit 1000-annya pakai golok. Iya benar. Bapak itu Pak Sayuti mau nyanyi. Pak Sayuti mau nyanyi. Mas Sayuti ngomong. Mau ngapain Pak Sayuti pegang mic mau ngomong? Hah? Emang lucu? Pak Jarwo nggak boleh gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya ingin sampai yang dibohongin, omongin aja nggak apa-apa. Berapa udah lama jadi pemangkas rambut tradisional Pak? Berapa Sayuti? tahun Pak? Saya Pakai itu pakai mic-nya. Allahu Akbar. Hah? Dari tahun 70. Dari tahun 70 Dari Pak tahun Denny. 70. Begitu konsisten dia menjaga profesinya Pak Denny. Iya bagus lah. Biasa, bagus. kan? Padahal Pak Sayuti lahir tahun 74 loh Pak. Iya. Mana ada orang gunting rambut terus baru lahir. Bapak kelahiran berapa Pak? Tahun 46. Luar biasa sekali masih fit seperti ini karena mereka berjalan seperti itu. Olahraga teratur ya Pak ya? Iya. Tuh kan bagus. Teratur. Olahraga apa? Olahraga teratur ya kan? Iya, iya Hanya aja. pendapatan nggak teratur ya Pak ya? Iya. Dia renang Sering Pak. jalan. saya Renang? sering jalan. Di Kali Ciliwung. Kalau Cipan memilih juga pasti kan salon. Ya salon dong Pak. Kenapa? Karena kalau perempuan kan memang gak ada pilihan. Satu, kita memang salon. Dan menurut aku salon itu lebih family friendly. Karena kita bisa sekali nyalon itu barengan sama keluarga, sama suami, sama anak. Dari partai mana tuh kalau nyalon? Bukan nyalon mau jadi DPR atau jadi pilkada. Ini bukan. maksudnya nyalon itu Salon. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan salon. Kita bilangnya nyalon. Ya. Tapi saya pernah trauma pas saya ke salon Pak. Kenapa? Pas saya masuk disuruh mikir. Maksudnya? Orang kayak salonnya salon tong. Calon tong itu. Iya. Calon tong. Saya tapi suami saya pun potong rambutnya di salon. Oh sama Karena barengan. menurut aku, satu bisa barengan. Yang kedua, secara skill, orang di salon itu lebih ada ilmunya. Karena aku lihat orang tuh kalau potong rambut di barber, maaf ya, modelnya tuh gitu-gitu aja. Pokoknya ketaker deh. Modelnya kalau nggak gini, gini. Sedangkan kalau di salon tuh lebih personalized. Kenapa salon lebih menarik dibanding dengan barbershop misalnya? Ya seperti Mbak Cici bilang tadi, ya lebih ke family. Jadi satu keluarga itu ya suami, istri, anak bisa bareng. Satu. Kedua itu lebih personal touch. Jadi lebih apa ya? Mereka datang seperti kayak ke dalam satu lingkungan saudara atau keluarga. Dia bisa curhat apapun. Bisa Oh, di masalah salon. rumah tangga, masalah apa bisa dicurhatin Ya, Pak? bisa ngegosip ini itu. Tempat Aib, gosip aib. salon tuh ya? Kamu mengeluarkan aib orang lain kan jatuhnya dosa kan? Gosip yang baik Bapak.
Gosipnya yang Gosip baik. yang baik. Iya. Gosip mana ada yang baik Pak Denny, pasti negatif lah. Ih, makang Ada. Pak Denny, Pak Ya. Jarwo bisa diusir aja nggak sih? Nah benar-benar saya setuju Ini tuh. Pak Sayuti udah muak dekatnya. Tuh, Kang Pijit ngomong tuh, Kang Pijit. Ih, Kang Komeng, aku tuh bela Kang Meng. Komeng. Meng dia udah cantik gitu, liatin kayak Revalina Estemon. Iya. Ya, cantik banget. Maksudnya lebih ke keluarga tuh karena kita kalau datang itu ada konsultasinya dulu, dilihat bentuk wajahnya seperti apa, bahkan sampai tekstur rambut tuh diperhatikan. Iya. Kalau tekstur rambutnya terlalu tipis, kita mau potong seperti apa dia juga nggak ngasih. Jadi mereka benar-benar menguasai. Sedangkan kalau Pemahaman aku nggak tahu mengenai nih. rambut, tetapi kan kebanyakan perempuan. Kalau laki-laki kan lebih banyak Ya. masalahnya praktisnya Tapi ya. ini keluargaan dari mana Pak kalau misalnya cuma cuci rambut 200.000 Pak? Nah. Pakai air zam-zam nyucinya. Loh, karena Anda di treatment di satu tempat yang bagus dengan musik, dengan AC, kemudian juga dengan dipijit-pijit kepalanya, itu semua kan butuh biaya dan mereka pun untuk melakukan pekerjaan di situ mereka ada trainingnya juga, nggak asal sembarangan. Us, tapi untuk salon kita memang harus ngaku. Iya. Pelayanan mereka lebih lengkap, lebih Nah. menyeluruh. Betul kalau Tapi itu. jujur, cowok nggak butuh. Ya. Gitu. Kata siapa cowok nggak butuh? Cipan maaf, saya mohon maaf dulu. Kang Maman maafin teman-teman ya. Gak bisa ngobrol ya Kang Maman. Kadang-kadang Pak, cowok itu gini, tidak semua potongan rambut itu cocok dengan tekstur rambut seseorang, betul? Iya. Betul. Nah kalau di salon itu tekstur rambutnya diperhatikan. Jadi kalau misalkan saya mau rambut mohawk nggak bisa soalnya tekstur rambut Anda terlalu tipis, terlalu apa. Itu ada masukan-masukan seperti itu. Sedangkan kan kalau di barbershop asal pangkas aja mau model gini oke pangkas. Ya kan? Itu artinya hebatnya. memanjakan konsumen. Bohong. Itu hebatnya. Ya kan? Bohong. Orang gitu dong, tapi yang enggak lah gitu. Enggak lah, itu jadi kelihatan lemes. Itu jadinya. justru gimana caranya rambut lemes bisa jadi mohak. Itu yang hebat. Ya Ya kan? kan pakai Kalau obat, umpamanya Neng. Kang Maman mau mohak, langsung laksanakan. Kalau dia bisa membuktikan, itu namanya hebat. Gimana cara botak itu dibikin Enggak, lo mohawk? bisa dong. Kalau di salon itu bisa dicangkok ya biasanya kan sekarang Nggak kan bisa, ya. Pak Denny, Hah? nggak bisa. Dicangkok, Ditanam. bukan ditanam. Extension. Dia, Tanam bukan extension rambut. udah emang nggak ada. Ada. Kalau extensionnya udah ada modalnya, ini kan nggak ada modalnya botak terus tapi bisa. Dicangkok kayak Wayne Rooney. Ah, Kayak Wayne Rooney iya. kan asalnya botak tuh, Iya. ditempelin dicangkok Ditempelin, satu-satu. itu bisa nggak? Harusnya bisa untuk salon-salon tertentu. Itu lebih ke Teknologi ya. lebih teknologi. Iya. Jangan sampai Dan salah. itu biasanya ada di dokter kulit ya. Untuk Dokter kayak kulit? Nggak Itu di udah salon. beda, Pak. Oh, beda itu? Beda bidang. Oh penanganan treatmentnya juga berbeda Iya, ya? beda. Coba saya tanya sama Musdalier. Musdalier, Musdalifah Pak. ya Musdalifah. Musdalifah, kamu Nggak ada sering nggak ke hubungannya salon? Pak. Hah? Mijit bayi sama rambut. Enggak. Gimana kalau Mijit Musdalifah? bayi. Kenapa Ja? Sering nggak ke salon? Aku seumur hidup nggak pernah ke salon Pak. Nggak pernah. No. Pokoknya Ya. dia datang ditutup, sangka minta sumbangan Pak. Aku nggak pernah ke salon Pak. Kenapa? Alasannya Eh, kenapa? Alasannya pertama buang-buang waktu sih. Hmm. Karena aku rambutnya kan nggak kelihatan Pak. Ya kalau kamu buang-buang air kan nggak ke salon lah, kamu ke dokter. Sudah penasaran, Mus kamu rambutnya segimana sih panjangnya? Kamu segimana panjangnya nih sekarang? Aku tuh sekarang rambutnya sampai sini nih pendek. Oh pendek. Oh pendek. Iya, paling kalau udah kepanjangan aku potong sendiri aja. Potong sendiri. Gimana Potong sendiri. caranya? Ya, dikedepanin terus dipotong gini-gini sampai capek. Sampai sebegitunya nih anaknya pelit Kenapa banget kamu nih. nggak kamu menyisihkan untuk perawatan kamu, memanjakan diri kamu untuk apa? Untuk apa kamu maksudnya kerja keras, tetapi kamu tidak memanjakan diri kamu Karena ada sendiri? yang syariah juga Pak ya. Iya, Salonnya ada yang Salon. khusus wanita iya. yang berhijab. Itu kan ada sekarang tuh udah yang seperti itu tuh ditangani dengan baik. Jadi sekarang tuh kalau misalnya yang syariah tuh bagi hasil. Wah itu mah Bang. Ya kan? Tapi Pak, walaupun rambut saya nggak pernah dipakai Salon? di Iya. salon, rambut saya tetap keren Pak. Iya. Oh keren. Iya, menurut karena kamu. Keren lo tahu nggak artinya keranjang duren? Ya Allah. Tetap hebat rambut saya Pak dari yang lain. Toh perawatannya gimana kamu? Nggak ada perawatan, rambut saya bisa ternak kutu Pak. Oh ternak kutu gimana sih? Ternak kutu, jadi kalau walaupun digunting mah kayak kutunya kan nyambur-nyambur kemana tuh. Jadi aku lebih sayang sama tukang salonnya tuh Pak, biar gak jijik. Kalau saya sih tahu saya dia perawatan di UGD Pak. Oh UGD kan kalau sakit Meng. Ya itu ngomongnya begitu apa nggak orang sakit Pak?
Dia emang nggak terlalu suka. Kamu tuh nggak pernah yang namanya Aku nggak pernah Manicure. pedicure. Bajigur. Kecebur. Nggak pernah facial nggak pernah. Facial nggak pernah. Padahal di SMK ya, jurusan aku kayak gitu, Oh, jurusan salon. Hah? Jurusan salon. Jurusan salon. Iya, rawat-rawat. Nggak boleh dong. Masa sekolah jurusannya ke salon, Pak? Harusnya belajar. Enggak. Iya belajar maksudnya. Pak Jarwo Belajarnya belain dong. Iya, terus untuk mengurut bayi itu Dia kan ini kalau perawatannya, saya tanya lagi nih sama istrinya Kimau ini, kalau ke salon apa aja selain rambut apa? Pernah manicure, pedikur gitu juga? Paling ngewarnain rambut aja. Hah? Ngewarnain rambut. Hanya rambut aja, nggak pernah misalnya facial, manicure, pedikur gitu? Pernah diguyur waktu Jarang-jarang, berisik. lebih soalnya Pernah? pernah, cuma jarang. Cuma Soalnya, jarang? Lebih suka warnain rambut gitu. Jadi sukanya ngewarnain rambut. Ganti-ganti warna rambut gitu. Kalau misalnya 1 bulan itu untuk dana, untuk biaya lah. Untuk ke salon itu biasanya menyisihkan berapa? Biasanya sih kalau sama Kimau 5 Sama- juta sebulan. 5 juta ke salon? Iya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong gue. Yoi. Cuman ngurus rambut doang loh 5 juta. Itu buat nyogokin nyukur Pak, soalnya nggak mau disogok 5 juta. Iya makanya. 5 juta hasilnya begini, Pak. Itu kan mubazir, Pak Denny. Perbuatan yang sia-sia itu dosa, Pak Denny. Kalau Pak Jarwo menyiapkan untuk istri berapa kalau misalnya untuk ke salon? Nah, kalau saya itu kan dalam arti bagaimana kebutuhan istri berapapun ya itu kan namanya kita mempercantik istri, itu juga buat Orang lain. buat saya dong. Buat dia, men. Enggak, Buat orang- istrinya orang ya buat orang lain. Ini kan bicarakan tentang istri saya. Oh, ini Hah? umum, Pak. Hah? Umum. Enggak, ini Pak Denny ngomong tadi istri Pak Jarwo. Istri berapa? Gitu. Satu. Enggak, Pak Denny tadi nanya. Enggak, dia Kalau buat Pak Denny ditanya ya. Kalau kebutuhan istri berapa? Tuh Iya. gitu doang. Tadi Pak Denny bilang. Kebutuhan Saya udah lupa istri. tadi bilang apa. Enggak. Ya udah, lupa. Kebutuhan Pak istri. Ada bensin nggak sembuh bakar dia nih. Loh, ya, Pak Anda marahnya sama komen. Kenapa istri saya? Istri, ngebakar istrinya. Kimau. Pak Jarwo aja nggak Bawang tahu. emosi Nanti, aja. nanti kita akan lihat kehebatan dan efektivitas seperti apa. Kita akan uji nanti Pak Sayuti atau Pak Ukat nanti yang mau potong rambutnya. Di antaranya beliau nih siapa yang nanti yang mau ditunjuk nih? Pak Sayuti Pak separoh. aja. Nih, Pak Sayuti. Pak Ukat separoh, Pak Pak. Sayuti. Nggak jelas nanti. Kak Alfi juga sama. Nanti akan motong rambut juga. Boleh. bisa. Boleh? Kamal. Pak Kamal, siap? Boleh, Siap. Kita akan lihat siapa yang paling rapi, praktis, ekonomis. Kita lihat bertiga setelah yang satu ini. Kembali lagi dalam mengatasi masalah tanpa solusi. Di hadapan kita sudah ada 3 model yang bersiap-siap akan dipotong atau dipangkas rambutnya. Sebelum dipotong atau dipangkas rambutnya, kita lihat wajahnya masing-masing. Nanti akan dirubah. Yang kita akan nilai nanti adalah dirubah. Nanti kan wajahnya langsung Kok berubah. wajahnya sih? Bukan Rambutnya wajahnya yang nanti dirubah. Secara penampilan wajahnya ya gitu-gitu aja, tetapi begitu rambutnya dipangkas, penampilannya jadi berubah di situ. Yang kita lihat adalah bukan masalah kerapian, tetapi memang pantas atau enggak dengan wajah yang dipotong ini ya. Sebenarnya di antara keduanya, yang barbershop maupun yang salon, yang lebih modern adalah Pak Ukat. Karena Pak Ukat itu mempergunakan media iPad untuk melihatnya. Ya. Jadi model bisa dicari dari sini. Itu kaca Kang Hah? Denny. Oh ini kaca ya? Itu cermin. Oh ini cermin. Ini kita lihat ya. Dan yang akan menjadi juri yang pertama adalah Marsandal. Tangan dong. Juri kedua adalah Sipan. Juri yang ketiga Musdalifah dong. Musdalifah. Silakan untuk dipotong rambutnya. Silakan Pak Ukat. Cara memotongnya mereka kita lihat juga ya bagaimana mereka lebih. Nah, kalau Pak Ukat tuh lihat tenang dia sih. Tenang. Ini masih pakai alat-alatnya juga kalau tidak salah. Ya, masih itu, masih yang lama tuh yang deng 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 deng. Nah, yang kita sekarang akan bicarakanlah mengenai salon ini. Salon itu katanya kadang-kadang agak anti untuk yang laki-laki, lebih banyak memang perempuan. Apa demikian menurut Cipan?
Aku soalnya suamiku nggak punya masalah ke salon Pak. Karena kebetulan kita punya stylist rambut yang sama. Oh yang sama. Jadi waktu itu dia pernah potong rambut di barbershop nggak cocok. Dia cobain stylist rambut aku. Nah kalau di salon tuh bilangnya stylist. Yes. Nah kalau di salon itu ada tingkatannya. Mau stylist yang harga berapa? Kalau sama ownernya harganya sekian ratus ribu. Sama stylist senior harganya sekian ratus ribu. Jadi oh beda-beda. beda-beda. Kalau di barbershop mah sama aja ya Kang Kamal ya. Mau pakai sama siapa juga harganya sama. Sama. Karena udah tertulis di sana. Cukur rambut dewasa segini. Nah, cukur kalau di rambut salon anak enggak. segini. Cukur jenggot segini. Salon. Kalau di salon beda-beda ya? Beda-beda. Sedangkan kalau di salon juga yang keramasin orangnya beda. Oh yang keramas juga beda. Nanti yang gunting orangnya beda lagi. Nanti yang ngeringin orangnya beda lagi. Secara biaya boros lebih boros dong. Yang parkir aja beda tuh Pak saya lihat. Ya iyalah yang parkir kan beda lagi tukang parkir di bawahnya. Iya. Iya. Kang Denny, tapi saya dulu ya, dulu ketika barbershop belum banyak, Iya. kalau bikin model, saya ke salon. Tuh. Oh. Bener dulu ya, dulu misalnya kalau aduh pengen ganti model rambut, saya ke salon. Ke salon. Tolong bikinin yang baru dong gitu. Ngerti? Iya. Tapi karena sekarang sudah ada barbershop di mana-mana, saya sudah meninggalkan salon karena model yang saya mau Ada di orang barbershop. lebih ngerti karena lebih cowok kan. Iya. Pak Ukat itu yang paling penting adalah kerapihannya. Iya. Iya Pak Jarwo ya kalau misalnya. Pak Ukat nih lulusan dari STGK Pak. Apa STGK? Sekolah Tinggi Gunting Kuku. Gunting rambut kali ngapain gunting kuku? Itu dasar Pak, kuku itu dasar. Dasar gimana men kalau kuku gimana ini? Iya itu dia makanya. Manikur beda lagi itu pedikur. Tukang cukur tradisional dengan barbershop dan salon. Iya. Kalau tukang cukur tradisional itu kelebihannya di bau keringat Pak Denny. Itu lebih akrab gitu dengan bau keringat pelanggannya itu ya. gitu Pak Denny. Jadi pelanggan itu tidak gampang lupa dengan tukang cukur tersebut Pak Denny. Selalu ingin balik aja ke sana Pak Denny. Karena bau keringatnya itu Iya, ya. betul, Jadi Pak kadang-kadang juga lupa namanya. Tolong dong yang bau keringatnya ini gitu diingetin kan ya kayak gitu kan. Bisa nggak luar Lupa nama biasa. inget rasa gitu ya Pak ya. Iya. Kalau bau di bawah keringatnya yang pohon khas. rindang itu Pak Denny angin sepoi-sepoi. Iya. Jadi kalau saya dari dulu kalau cukur pasti gaya taksi. Gaya taksi itu gimana sih? Botak seksi. Oh, botak tapi dibuat seksi. Iya. Gitu. Pak Ukat ternyata rapih loh dia. Iya. Nah, ini Modal juga kalah. dari harga memang ada perbedaan ya. Kayak tadi Pak Ukat sekitar 15.000 ya. 10.000. 10.000 sampai 15.000. Kalau di barbershop itu sekitar 40 sampai 100.000 lah. 100.000. Kalau udah di mall Ya, biasanya 100.000. udah masuk 100.000. Ada garansi nggak Pak Denny? Garansi gimana? Misalnya salah rambut kembali gitu. Ya enggak lah, Oh, masa ada enggak ada ya? garansi. Coba saya tanya sekarang sama juri yang pertama nih, kira-kira kan akan menilai kira-kira ya. Dari pandangan Marsandal di antara ketiganya ini kira-kira lebih mengarah ke arah mana nih yang paling rapi atau gimana menurut Anda sendiri nih? Kalau aku sih yang pertama. Yang pertama sama Alfi berarti ya? Salon. Ya jadi kalau ini lebih ke ngelihatnya adalah kerapiannya dari peserta yang pertama ya, yang pertama. Kalau Cipan sendiri kira-kira melihatnya dari mana Cipan? Tapi kalau Bapak lihat secara overall, sebenarnya ini mereka pas loh dengan guntingannya masing-masing loh. Dengan wajah-wajahnya Dengan mereka wajah-wajahnya gitu ya. pas. Kita Betul. bisa lihat guntingannya Kak Afi itu memang mukanya lebih modern. Iya. Kita bisa lihat kan kayak yang di tengah ini dengan kumisnya dibikin model klasik. Betul. Kemudian yang dipotong oleh Pak Uket kan. Coba boleh lihat mukanya? Kalau yang Pak Uket nih seperti potongan dari Oskandar Pak yang membacakan RRI. Iya. Waktu itu Cakrabirawa menguasai RRI. Yang ini. Ya yang kanan. Ini anak zaman sekarang kenapa mukanya zaman dulu? Guntingannya Pak. Kalau Pak Ukat kita lihat Pak Denny, kesederhanaan yang itu yang perlu kita tonjolkan Nggak Pak ada Denny. tunjangnya. Ya, dia cuma pakai sendal tapi dia bisa mencari duit Pak Denny. Lah iya. Fungsi sendal itu ada Pak Denny. Apa? Sen. Kalau pelanggannya kurang bayar lah tempeleng pakai sendal der. Untung nggak pakai bakiak dia. Kang Denny, Ya. ada satu pertanyaan Ya. dari dulu sampai sekarang. Apa? Sebetulnya the best part dari memotong rambut Iya. adalah pada saat dipijat pundaknya. Iya betul. Karena kan leher dia tegak atau dia nunduk seperti itu membutuhkan waktu yang lama sehingga ototnya menjadi tegang. Betul. Salah Nah, satunya barbershop itu melemaskan otot-otot yang tegang. Betul. Pengalaman yang unik Bapak waktu itu yang berkesan untuk Bapak, Bapak pernah nyukur pengalamannya seperti apa tuh waktu dulu yang paling unik? Abri. Oh, abri, Cukur cepak. abri. Ya cepak dulu mah.
Nah sekarang malah sekarang ini mohak tuh saya bilang nih. Ya yang unik tuh maksudnya emang yang dipotong itu abri. Abri, enggak maksudnya orang cukur abri gitu. Oh cukur abri. Cukur abri kan dulu masakan Oh cukur karena abri. lagi model Iya. waktu itu. Wanita pernah nyukur nggak sama bapak? Suka juga. Pernah? Oh potong rambut? Dulu mah Terima. ya. Wanita, potongannya seperti apa kalau wanita minta Ya dicukur? biasa paling juga gini. Ya cepak gitu abri istilahnya. juga. Terus bapak pernah nggak nyukur terus tiba-tiba yang dicukurnya itu ada kutunya? Pernah nggak? Oh banyak kalau. Oh pernah? Oh, nah ini yang unik-unik. Pak udah selesai Pak. Benar udah selesai? Tuh. Salon lihat. lu udah. Pak. Nah, salon ternyata lebih cepat ya. Kalau Pak Kamal ini punya ada organisasinya nggak nih Pak Kamal? Teman-teman kan seurtah di yang dari Garut gitu. Ada padepokan gitu? Ada Mas. Berapa orang di padepokan biasanya? Kita ada kayak kumpulan gitu namanya PPRI. Namanya apa? PPRI. PPRI itu apa? Persatuan? Pangkas Rambut Republik Indonesia. Wih, Persatuan Pangkas Rambut Indonesia PPRI. Aku penasaran deh, kenapa barbershop itu yang nyukur selalu pakai celemek, kayak mau masak. Oh pakai celemek gini? Pasti selalu pakai celemek. Karena itu dia potongannya kecil-kecil. Iya benar. Hasil potongnya nanti, karena pakai mesin potongan rambutnya tipis-tipis kecil-kecil. Takutnya nusuk ke baju gitu. beneran, aku pikir cuman kayak tren aja biar keren gitu. Ya enggak. Fungsional, Ci. Ada fungsinya. Fungsinya. Selain Itu kayak fancy Pak juga fungsi. Pak Ukat pakai celemek. Celemek apa? Oh batik. Celemek. Nah Kak Alfi udah selesai ya? Udah. Secara kecepatan ternyata salon lebih cepat ini. Iya. Pak Ukat juga kayaknya udah hampir selesai. Udah Lihat selesai ya, itu, Pak Deddy. luar biasa. Ini kalau kita lihat bukan apa-apa ya. Tinggal Kamal, tenang aja. Dari tadi, dari awal setelah dilihat sebelum dipotong rambutnya dengan yang sudah hasilnya, saya melihat yang Pak Ukat saya harus kasih selamat sekali. Gila luar biasa. Sebelum dan sesudah nggak ada perubahan. Pak, ini dicukur enggak sih? Ya Ini anak dicukur enggak? Kenapa nggak boleh gitu? Ya dicukur. Lebih rapi. Tidak ada perubahan tapi lebih rapi. Lebih rapi. Lebih rapi. Kalau nggak ada perubahan karena memang mukanya udah nggak bisa Rapi. diapa-apain. Saya lihat tadi Pak Ukat tuh lihat nggak ada rambut di sini jadi pura-pura aja gitu. Pinggirnya Kang Makanya, Denny. hah? Oh sesuai dengan permintaan dia, Iya. dia mintanya apa tadi Pak? Pinggirnya doang katanya. Oh pinggirnya doang. Iya, atasnya masih ini. Senyumnya nggak tahan tuh. Namanya siapa? Bayu Budiono, luar biasa ini ya. Bayu diam dulu sini, tenang. Alfi udah, tinggal sekarang Kamal, tinggal ke proses finishing di sini. Inilah yang sebenarnya menjadi legenda nih. Saya dari pertama waktu dulu tuh, ini nih yang namanya apa nih Pak? Clipper ya? Kalau ada yang nyebut gunting kodok, ada yang nyebut. Oh ini gunting kodok. Kodok gunting tuh karena apa bentuknya kayak seperti ini ya? Iya seperti kodok gini. Bapak beli alat ini tahun berapa? Tahun 90-an itu. Tahun 90-an ini masih ada ya berarti ya? Ada, iya. Ini si ininya dari mana Pak? Apa? Si silet atau ininya? Enggak, udah aslinya gitu. Oh ini jadi bukan nggak ada Cuman siletnya? kalau mau diasah dibuka dulu. Kalau mau Karena diasah? Nah, ininya doang diasah. Oh gitu. Biasa, iya. Nah taunya kan kadang-kadang tuh suka waktu dulu kecil tuh saya suka apa namanya kalau beres teh namanya aduh bahasa Indonesia apa Kak? Ya kayak Beda. pring gitu. Kalau misalnya udah agak ini suka Tumpul, iya. tumpul ya, Iya. suka sakit. Iya. Kayak dijenggut Paknya. Iya. Ya. Yang kayak nyukur Pak Ukat juga. jambak. Tarik. Pak Denny waktu kecil yang nyukur Pak Ukat juga. Bukan, saya ada yang nyukurnya dulu. Dia juga sama jalan kaki kalau dulu tuh dia dengan khasnya ini. Bangku Apa? lipat, tempat Pak. duduknya itu. Iya. Ini nih yang ini Iya. nih. Bapak kalau ini buat sendiri ya. Berdua. Kalau di barber, ciri khasnya lagi adalah tempat duduknya itu yang memang harus khas ya Mal ya, kalau nggak salah ya. Kayak Itu kursi tuh- dokter gigi ya? Iya. Enggak Pak, harganya- kalau dulu barber bangku begini ada ginian ini Pak. Bangku kayak duduk gitu. Iya. Terus kalau kita ikut sama bapak kita dikasih Iya. papan sini. Kasih Iya papan. betul di Iya. atasnya. Gitu. Iya. Itu untuk anak-anak biasanya. Iya Pak. Hei. Siapa yang mindahin Pak? Nih. Hah? Dia nih. Bapak mindahin duduk saya. Iya. Saya duduk dari sini. Anda aja yang Terus coba lihat dulu Mas Budi, boleh berdiri dulu? Ya, ini juga ini khasnya juga. Ini Itu yang mesti dilipat. dapat bangku gini mesti 3.000 suara loh Pak. Wah, itu kan kursi kalau itu. Nih khasnya kayak gini nih.
dibawa kayak gini dengan alat-alatnya ya Pak ya? Iya. Ya. Aku mau nanya masing-masing nama cukurannya apa? Oh boleh. Kalau saya mah ini ukurnya stick namanya. Oh ini namanya stick. Stick. Pakai- Pakai pinggirannya doang gitu. Tenderloin apa sirloin, Pak? Bukan stick makanan. Kalau Kak Afi, ini apa nih namanya nih? Model dibuat seperti gini, apa nih namanya? Ada orang bilang spike. Oh, Kalau spike. saya lebih suka bilangnya Messi ya, seperti orang bangun tidur. Messi berantakan, Kang. Nah, yes. Berantakan. Messi hair. Messi, ya, Messi. Messi. Ini jadi kayak begini, emang salah satu model yang sekarang memang kayak begini juga ya diambilnya? Ini lebih ke ngindar aja, karena kan sekarang antara salon sama barber saling. Oh sudah mulai berdekatan ya, karena secara harga juga barber sekarang udah mulai naik. Ya. Kita hanya kasih pilihan pada orang-orang tidak mau sama dengan barber, yuk salon aku kasih model yang beda. Nah ini Kamal juga udah mulai selesai. Ada perubahan ya di antara ketiganya. Sudah terlihat ya. Mana yang paling drastis berubahnya. Tetapi bukan hanya masalah itu. Tapi penampilannya memang pas dengan wajah. Karena yang paling penting itu kalau mangkas rambut adalah potongannya sesuai dengan wajahnya. Pakai pomade dulu, Pakai pomade. Nangis, Pak. Ya, tepuk tangan dulu dong. Untuk penilaiannya ini, kita mulai dari, silakan Marsandal, dari 1 sampai dengan 10, Marsandal kira-kira memberi nilai berapa untuk yang 1, 2, dan 3? Silakan Marsandal. Kalau yang pertama. Yang pertama itu Kavi, ya. 9. Kavi 9, Kang Kamal. Kang Kamal 8,5 deh. Paukat berapa? Kalau Paukat 7,5. Paukat 7,5. Lihat kan Pak Denny? Lihat kan? Luar. Istri saya kan, kenapa nilai 7,5? Kenapa? Karena 2,5 buat zakat kata dia. Oh, luar biasa ya. Oh, kalau Cipan, silakan. Dari semuanya, Ya. saya langsung saja karena menurut saya sebenarnya semua potongannya bagus. Bagus. Tapi jujur saya jatuh hati sama potongannya Pak Ukat. Pak Ukat. Karena setelah dipotong, namanya siapa Mas? Budi. Budi. Karena setelah dipotong tidak hanya merubah rambut, tapi bisa membuat Budi langsung mirip sama Pak Ukat gitu. Jadi ini transformasi yang luar biasa menurut saya. Jadi peringkat pertamanya ada di Pak Ukat ya. Pak Ukat, yang keduanya siapa? Kak Afi atau Kamal? Kalau Kak Alfi sama Kamal aku kasih sama-sama 9,5, 9,5. Karena sama-sama bagus tapi cuma hanya beda style. Oke, iya berarti sekarang yang nilainya bagus ini Kak Afi sama Pak Ukat. Kalau Musdalifah? Dia ngerti silakan. nggak Pak? Ngerti dia. Dia taunya minyak zaitun. Bukan mijit Aku bayi. ngerti Kang Komeng. Mana kira menurut Dari Musdalifah yang bagus? segi kerapihan sih lebih rapi yang di tengah Pak. Yang di tengah, Iya. Kamal. Ya tapi lebih mempesona sih Pak Ukat. Oke, karena ada nilai simpatinya. Sebenarnya kalau dilihat, yang pertama memilih Kavi, ya yang kedua memilih Pak Ukat, yang ketiga memilih Kang Kamal. Intinya semuanya bagus, Pak ya. Bagus, intinya tuh semuanya juga bagus. Mereka adalah ketiga-tiganya adalah pemenangnya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sukses untuk bapak-bapak ya di sini ya. Teruslah berkarya, memperganteng orang Indonesia atau orang-orang di seluruh dunia. Siap? Siap. Pak, saya mau baca notulen. Oke, silakan, Meng. Notulen, Meng. Karena Kang Maman lagi ngambek, Ya Pak. iyalah, orang ngomongin rambut terus notulennya dia orang nggak percaya lah. Iya, makanya. Iya. Sekarang apaan yang mau dia bahas? Iya, Dia Kak. sendiri nggak ngerti. Iya. Tapi nggak bisa, Meng, harus dia. Oh iya, Pak. Silakan, notulen. Belajarlah dari tukang cukur. Meski diberi kebebasan memegang kepala, merawat mahkota orang lain, mereka tak pernah berniat untuk menguasai dan merebut mahkota itu. Sebaliknya tetap berusaha semaksimal mungkin membuat orang lain makin cantik, makin ganteng dan terpuaskan. Dari tukang cukur kita belajar kalau diberi amanah tidak hianat. Dan karena bisa menjaga amanat, orang akan selalu datang dan datang lagi kepadanya untuk minta dirawat, dipotong, dirapikan dan digayakan bentuk rambutnya. Segaya apapun potongan rambutmu, sebagus apapun bentuk rambutmu, ingat satu pelajaran berharga yang sangat filosofis. Bahagia itu bukan memesona, tapi terpesona. Terakhir, tema acara kita malam ini adalah rambutku, mahkotaku. Ada pelajaran indah tentang mahkota. Jangan kelamaan mengenakan dan mengagung-agungkan mahkota di atas kepalamu.
karena bisa membuatmu tak bakal mampu dan mau lagi menunduk ke bawah. Menjadi sangat angkuh karena selalu takut kalau menunduk ke bawah, mahkota akan jatuh menggelinding dan hilang. Jadi lebih baik taruh mahkotamu di hatimu daripada di kepalamu. Karena bercukur itu baik, bersyukur jauh lebih baik. Iya, terima kasih Kang Maman.